Halo guys, nama gue Stefan dari Step Test Weibo Game, dan di video kali ini kita bakal main Zone Zero ngetes game di iPad mini 7. Gue penasaran karena menurut gue untuk mobile gaming, form factor iPad mini ini yang terbaik karena enak banget dan layarnya juga besar dibanding sama iPad yang kegedean atau HP kekecilan. Ini yang gue paling suka, jadi gue penasaran gimana performance-nya. Untuk Wuthering Wave bakal tayang besok ya, dan untuk full review-nya bakal tayang lusa. Stay tune aja. Sekarang kita langsung launch Zone Zero aja dulu. Dan kalau misal kalian nggak tahu, gue bakal jelasin dikit aja untuk spek ini. Dia pakai Apple A17 Pro. Itu sama chipsetnya tuh yang kalian bisa temuin di iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max. Jadi HP setahun yang lalu ya, bisa dibilang. Setahun, ya 2 tahun yang lalu sih sebenarnya. Chipsetnya masih powerful banget menurut gue. A17 pada zamannya juga itu sangat powerful. Cuma memang kelemahannya A17 Pro tuh seberapa cepat bikin HP-nya panas overheat gitu dibanding sama chipset sebelumnya ya, yang si A16 tuh. Ini lebih kerasa lebih cepat panas gitu pas di iPhone 15 Pro. Jadi gue penasaran gimana di iPad mini 7. Soalnya ini kan tablet kecil, agak tipis juga, dan kita lihat seberapa cepat thermal throttling ya. Biasanya kalau Apple device itu thermal throttlingnya munculnya ada dari layarnya tiba-tiba ngedim ya. Jadi kalian perhatiin aja layarnya, kalau misalnya tiba-tiba ngedim itu dia udah mulai masuk area thermal throttling. Tapi sekarang kita ini di 100% full brightness. Kalian bisa lihat seperti ini, brightness-nya cukup terang ya. Dan untuk settingan sendiri kita bakal lihat dulu aja. Jadi untuk settingan, gue settingannya semua ada di rata kanan ya. Gue penasaran, shadow juga gue lupa naikin. There you go, semua ada di rata kanan. Dan yang pertama, mari kita langsung aja mulai dari gacha animation-nya. Apakah smooth? Gue udah punya Alice by the way, udah punya weapon-nya juga, nice. Yap, gue nge-recordnya pas banner Alice ya, jadi udah sekitar berapa? Sebulan, 2 bulan yang lalu. Gue nge-recordnya agak lama, sorry about that, tapi ya, ini masih banner Alice. Kalau nggak salah sekarang harusnya udah banner itu ya, bannernya si Magus apa Orvi. Sama lah, same person. Let's go. Kita coba. Smooth. No problem. Gue zooming dikit kali ya, biar kelihatan. Nah. Smooth, nggak ada masalah. Dan kita langsung aja ke open world-nya. Jadi, oke, gue lupa dilanjutin. Ini kita baru aja mulai, dan daerah sini nih udah mulai kerasa agak sedikit anget, bisa dibilang. Daerah sini nih udah mulai kerasa agak-agak anget ya. Jadi lumayan cepat thermal throttling-nya, baru 2 menitan udah mulai kerasa gitu. Dan kalau misalnya kita coba scan temperaturnya sendiri, dia temperaturnya kalau daerah sini ada di 36 ya. 36an tadi kita lihat tuh, sekitar segini. Udah mulai ke arah hangat, tapi kita nggak tahu bakal sangat apa nanti. So, kita langsung aja lanjut guys. Jadi, yang pertama gue lakuin, gue mau ke Hollow, semi open world Hollow, yang kan sekarang kan di season 2 ada open world Hollow kayak gini ya. Kita coba ke sini aja. Gue udah nge-clearin semua sih, kita coba ke yang agak besar, misal ke sini. Coba kita TP di bawah di sini ya. Kita TP ke sini. Ayo, nah. Dia pakai NVMe, dia harusnya loadingnya cepat. Dan gue udah pernah ngetes iPad Pro M1 sama iPad 11 juga. Gue udah main juga di tablet ini sebelum gue nge-record video ini. Dan gue bisa bilang performanya sih sedikit lebih baik dari iPad Pro M1. Lumayan menarik ya, kita lihat sih. So, kita lagi di luar dan... Jadi kalau misalnya kalian lihat ada starter awal, itu memang seperti itu ya, Zone Zero hampir di semua HP. Dia kayak nge-load dulu, makanya kayak gitu. Tapi setelah itu harusnya aman. Tuh, dia masih nge-load, makanya kayak gitu tuh. Pasti gitu, game Hoyo kenapa ya? Padahal kan mereka mahal banget ya, maksudnya multi-billion dollar company, tapi nggak bisa nge-optimize game yang lebih baik dari Wuthering Wave for some reason. Come on, Hoyo. Tapi ya, kalau udah nge-load sih dia pasti bakal smooth, dan kalau muter-muter gini FPS-nya sih bagus ya. Dia kadang turun, tadi bisa kita ke 40, 30-an, 30 tinggi, tapi ini rasanya sih smooth dan enak banget sih main di sini. Main di iPad mini. So, wait. Jadi seperti itu ya. Overall performance cukup bagus sih, dan kita langsung aja ke Hollow Zero Lost Void seperti biasa. Dan gak tau kalian ngeliat atau enggak, tapi layarnya udah mulai agak sedikit dimming ya dibanding tadi kita mulai. Jadi di 4 menit nih gue lihat dia udah lumayan dimming. Ini kita tadi telat yang nge-record, tapi di 4 menit udah mulai agak sedikit dimming. Tapi overall sih performance masih nggak beda jauh. Bedanya gue rasa dari Apple device tuh gitu. Jadi emang anget, ada thermal throttling sedikit, tapi karena dia ngedimming scale-nya lumayan agresif, jadi performance impact-nya nggak separah kayak di Android. Ditambah juga kan Apple lebih optimize juga ya device-nya. Jadi kita langsung TP aja ke Hollow Zero ya.
Combat. Tuh, kayak gitu-gitu masih nge-lag, tapi itu hanya awal-awal aja, biasanya awal-awal nge-load. Kalau load 0, go, lost void. Loadingnya, harusnya gak ada masalah sih ya. Di Hollow Zero seperti biasa gue bakal nggak ngomong atau sedikit ngomong, kalian biar bisa ngedengerin gimana kualitas speakernya. Di sini kita lawan first partnya aja, gue nggak mau lawan banyak-banyak. Nanti kalau misal kita lawan semua part, malah itu ya, nggak keburu takutnya. Kelamaan. Oke. Ada Vivian nggak sih? Nggak ada Vivian guys, gue nggak punya Vivian. Oke. Kita pakai siapa ya? Yang belum pernah. Masukin Evelyn aja ya, buat skor ini, buat skor. Sebenarnya aneh sih, tapi whatever. Let's go. Speaker sendiri, kalian bisa dengar sendiri, tapi menurut gue ini speakernya bagus, lebih bagus dari iPad 11, kerasa lebih basic, lebih detail, dan separasinya juga kerasa lebih bagus gitu. Nggak cempreng, bulat, soundnya juga lebih bagus, walaupun lebih kecil dari iPad 11 speakernya, tapi ini lebih bagus. Oke, kita pilih ini dulu, pilih ability. Berarti kita ini nggak ada Miyabi, kita pilih ability-nya Alice aja lah ya. Alisu in Borderland. Ini kita pilih yes. Equip. Oke. Gimmicknya kita pilih gimmick, oh ini baru. If you didn't spend product, easy. Oke. Langsung kita gas. Oh, bukan area perang ini. Dengan asal konsum HP, for material golden and sure. Wah, cepet banget. Udah mulai kerasa panas ini. Bagian yang sama ya, di bawah kiri Apple ya. Udah mulai kerasa panas. Mana si Golden Bangaboo? Oh, aduh, nanti Resonia-nya habis dong. Aku nggak bakal beli deh. I'm not gonna buy, fuck you guys. Oke, udah mulai kerasa panas ya, tangan kanannya kerasa panas, tangan kiri masih dingin, jadi agak unik dia. Itu starter di awal-awal sih harusnya. Oke. This one. Langsung lawan bos nih, let's go. Kita lihat ya. Tadi start di awal itu emang nggak tahu Zero Zero gitu semua. Oh, what the fuck? Oke, ngedosnya telat ya. Tolol. Oh, nge-lag lumayan ya. Oh, layarnya udah mulai nge-dim lagi. Ngapain nge-ult, tolol. Udah penuh pada itu nih.
Here it goes. Keep it up. You can't run. Adjust your breathing. Nothing slips through my defense. Don't even try. For the time field name, I will never lose. Nah, udah mulai smooth ya. Kayaknya semua udah mulai kelot nih. Jadi starternya udah mulai hilang. Akhirnya. Pasti gitu ya, The Legend of Zero tuh awalnya gitu-gitu dulu. Bukan salah HP-nya guys. Emang gamenya kayak gitu nyebelin. Oi. That's the advantage. There you go. Seperti itu, dan kita main Hollow Zero Lost Void untuk first part. Sekarang berapa temperaturnya? Bam. Wow. Udah mulai panas ya, dari tadi 36, sekarang maksimum berapa tuh? 42. 42 Celcius. Wow. Jadi A17 Pro di iPad mini pun masih super panas terkenal ya. Masih hot chipset ya bisa dibilang. So, gue mau ambil-ambilin dan kita bakal balik dulu aja pause ya. Kita next bakal coba Deadly Assault. Gimana? Abis itu kita move on. Jadi kalian bisa dengar sendiri tadi speakernya. It's pretty good. Dan overall kualitasnya sih oke. Gue ala bentar ini. Banyak fingerprint. Speakernya bagus dan overall main juga enak ya. Dia masih responsif. Cuma tadi awal banyak stutter. Tadi aneh banget. Tapi wajar sih Guitar Zero emang gitu. Kayak banyak stutter di awal gitu. Sebenarnya dia kalau misalnya nggak ada stutter, gameplay cukup oke ya. Kayak FPS juga turun paling di 30 FPS-an, 40 FPS-an gitu. Cuma gara-gara tadi banyak stutter, tapi semua yang gua tes kayak gitu masalahnya. Cuma iPad Pro M1 kan yang stutternya paling dikit ya. Jadi gue bisa bilang kalau misal lagi nggak ada stutter, ini FPS kerasa lebih tinggi dari iPad Pro M1. Tapi gue rasa gak ada stutter, jadi overall performance kayaknya masih lebih bagus di iPad Pro M1 ya malah. Kita Deadly Assault aja selanjutnya. Ini gue bakal replay aja. Kita bakal replay si grupnya. Ini aja grupnya si Alice. Soalnya kalau yang satu lagi Miyabi itu lawannya lawan ballet dancer enakan di PC. Gas. Let's go boys. Let's go. Behold, the most symmetrical sword blade. Honey, don't get scared, y'all. Fire! Stay on offense. Eliminating target. Enough talk. Let's go. Electro engine. My sword always points to victory. Jangan. Oke mas. Target strike. Salute. It looks like there's going to be a round two. Now, the ghost. Is that your six? Behold, the most symmetrical sword blade.
instant. Adjust your breathing. Careful, don't get clear. Fracture. Take this. Electro engine. My sword always points to victory. Time for a surprise! Behold. The most symmetrical swordplay. You're clear your mind. There you go. Should be done. Pas banget ya. Nice cinematic. Dan to be fair, kalau Hollow Zero kan lebih banyak musuh, lebih banyak kayak efek gitu. Lebih berat, tapi kalau untuk Deadly Assault kerasa lebih enak ya. Dan kalau misalnya dibanding sama iPad lain kayak iPad 11, ini lebih nyaman. Tapi ya ternyata untuk overall, iPad Pro M1 menurut gue masih lebih bagus, masih lebih kerasa, lebih dingin juga. Dan sustain performance-nya juga lebih oke. Untuk stutter tadi masih ada, tapi udah nggak separah pas awal kita main ya. Walaupun udah termatolin dan udah mulai ngedim layarnya pun, nggak separah tadi pas awal main. Jadi ini membuktikan bahwa memang tadi stutter tuh dari game-nya bukan dari si tabletnya. Jadi even di iOS sekalipun dia optimisasinya masih agak kurang. Cuma memang yang bikin gue suka juga dia layarnya ngedimnya nggak separah iPad 11 sama iPad Pro ya, walaupun ini lebih panas gue rasa. Kayak ini masih cukup kelihatan lah. Nggak seterang tadi pas kita awal main tapi masih cukup kelihatan. Dan kalau misalnya kita mau cek lagi temperatur, tadi kan awal 36, udah mulai agak hangat, terus kita Hollow Zero di 41 Celsius, 42 Celsius ya. Sekarang berapa? Sekarang, oh, sepertinya dia nge-cap di sekitar 40. Dia kalau udah nyentuh 42 tuh kayaknya dia nge-cap segitu loh. Oh, ini ada 43 nih di sini. 43 ya, naiknya nggak parah banget. Jadi kayaknya di cap sekitar segitu ya. Dia kayaknya nggak mau naik sampai 44, 45, 46 gitu mungkin. Atau sampai 45, 46 mungkin. Biar nggak, biar masih nyaman dipegang mungkin ya. Nggak kayak Poco F7 yang nggak enak banget. Ini sebenarnya tangan kiri anget, tangan kanan panas gitu ya. Tapi masih nyaman lah karena kita gripnya kan lebih banyak ya, nggak kayak di HP kecil. So, selanjutnya mari kita langsung aja tes untuk balik lagi ke open world bagaimana ya. Tapi untuk balik ke open world, kita langsung tadi ke tempat yang tadi lagi. Di mana sih formal research ya? Yap, di sini. Kita go. Kita lihat bagaimana pas balik lagi di sini untuk FPS-nya apakah ada beda selama gue rasa. Yang pastinya screen-nya udah lebih gelap, tapi nggak segelap yang gue kira. So, that's good. Langsung aja kita lanjut. Loading-nya masih sama. Ini kayak di PC juga lama kok kalau masuk ke open world kayak gini ya. Dan untuk performa, no difference. FPS-nya masih sama ya, gue rasa. Not that much difference, guys. Sure, leave it to me. Need my help? Still good. Kita coba attack. That's good. My blade is already shielded. Ya. Di open world masih enak dan gue nggak ngerasa ada performance beda. Jadi ya, kita langsung aja balik ke Yumcha-shin aja untuk konklusinya ya guys. Jadi gue mau ke Yumcha-shin dulu, quick navigation. Mana? Wow, am I blind? Oh ini, Velvet Subian Temple. Jadi kita bakal balik ke sini untuk konklusinya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk konklusinya, kita lihat seberapa cepat kita speedrun-nya. Oke, speedrun daily commission kita lihat secepat apa. Jadi kita mulai di sini. Langsung siap. Sekarang di 19.35, 1, 3. Cepat-cepat. Karena Zero Zero tuh daily commission-nya paling cepat ya menurut gue dibanding game gacha lainnya. Confirm. Yap. Oke, 10 detik. Go. Sector 1 10 detik. Aduh, starter. Come on. Video store. Oke, video store agak lama ini kayaknya. Come on, suka kalau di mobile kenapa suka nggak mau tuh? Di mobile gitu loh. I fucking hate it. There you go. Confirm. Nice. Agak sedikit nge-lag tadi. Fine. Back. Sektor 2 30 detik. Shit. Kita udah 40 detik. Come on. Bisa lah 1 menit. Ayo lari Yuzuha. Yuzuha lagi Alice. Oh, yes. Dan time. Berapa itu? 1 menit
58 detik, nice. Jadi bisa speedrun secepat itu ya. Dan kita langsung aja konklusinya. By the way, kalau di kota gini gue udah di maksimumin semua toko di temple-nya. Jadi banyak orang ya tadi di temple, dan even banyak orang sekalipun FPS-nya masih oke. Yes, gak 60-50 FPS, tapi masih smooth loh ini. Kayak di atas 30 lah, 40 FPS-an mungkin ya. So, kita langsung aja ke konklusinya. Jadi, konklusinya, pertama kita kasih rating dulu aja untuk HP ini, tablet ini. Gue kasih rating untuk gaming di harganya gitu ya. Gue kasih rating 8 dari 10. It's nice gitu ya. Tapi, kenapa 8 dari 10? Karena kalau misalnya kalian lihat iPad Pro yang bekas, kalian bisa dapat di sekitar 8 jutaan gitu yang iPad Pro M1, itu performanya lebih bagus. Tapi, itu bekas. Kalau ini kalian harga 7 juta pas baru ya, by the way. Jadi, kita masuk aja ke konklusi gamingnya. Tapi sebelum itu, baterainya turun berapa ini? Nggak banyak ya turunnya. Dia turunnya nggak terlalu banyak, cuma turun 20%, cuma turun 12% doang. Dari 100% tadi kita cuma turun 12%, main 20 menit. That's pretty good, baterainya cukup awet walaupun kecil. Dan untuk konklusinya, ini menurut gue tablet masih enak banget buat main game. Yes, ada kelemahan ya. Yang pertama yang paling kelihatan banget kelemahannya dari cepet panas. Tadi kita baru main kayak 4 menit udah mulai anget dan dia cepet ngedim, sekitar 6 menitan mulai ngedim, dan daerah sini ini terutama kerasa agak panas. Cuma dia itu panasnya at least di cap ya, yang gue suka sama Apple. Jadi nggak pernah di atas 42-43 gue rasa sih. Kayak di cap di segitu. Dan dia cara nge-sustain performance-nya selain di telemetri throttle, dia di screen-nya juga di dim. Jadi mungkin dua kelemahan dari screen dimming sama dari si agak cepet panas. Dan yang ketiga, performance-nya untuk harganya sih gue nggak bakal komplain. Itu kelemahan dikit aja. Kayak kadang suka stutter kalau di Zenfone Zone Zero, tapi itu hanya di Zenfone Zone Zero gue rasa. Harusnya di Wuthering Waves nggak ada masalah. Ini lebih ke masalah gamenya. Dan kita omongin untuk positifnya. Positif yang pertama, form factor. Absolutely amazing. Enak banget main kayak gini ya di iPad mini. Suka banget gue. Yang kedua, speakernya. Speakernya ini bagus untuk kecil. Untuk tablet yang sekecil ini speakernya amazing. Lebih bagus dari iPad 11 menurut gue. Bass-nya punchy, vokalnya jernih, soundstage-nya bagus gitu. Terus yang kedua, performance-nya. Ini tablet 7 tahun performance-nya cukup bagus loh. Bisa bersaing loh, even dibanding sama tablet Android gitu. Dan yang gue suka juga, walaupun dia panas, S17 Pro itu chipset panas gitu ya. Yes, kelemahannya bisa ngerusak baterai, tapi dia performance-nya tuh nggak turun parah banget. Dan ini nggak cuma di iPad mini 7. Hampir semua iOS tuh dia kayak nge-keep sustain performance-nya, gue rasa lebih baik kayak dibanding sama Android. Jadi itu juga hal positif. So overall sih gue sangat impressed banget, dan gue sangat suka sebenarnya form factor kayak gini. Jadi iPad mini untuk main game menurut gue sangat cocok banget gitu. Jadi mungkin gue agak sedikit bias karena gue suka form factor kayak gini, jadi enak. Tapi kalau misalnya kalian suka form factor kayak gini juga, menurut gue ini paling bagus ya selain Lenovo Y700. Ini menurut gue lebih terjamin karena software juga lebih bagus, optimisasi lebih oke. Yes, cooling jauh lebih bagus di Y700, tapi untuk longevity juga ini software-nya juga lebih lama kan, lebih tahan. Jadi kalian tinggal milih aja lebih ke pure game performance atau lebih ke all-rounder kayak gini. Kalau gue sih lebih milih all-rounder kayak gini. Untuk reviewnya, nanti bakal tayang lusa ya guys. Stay tune aja. Jadi overall seperti itu untuk konklusinya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi besok untuk tes Wuthering Wave. Harusnya sih lebih bagus ya, karena Kuro lebih bagus optimisasinya dibanding Hoyo. Oke, see you tomorrow. Bye.